jelas kedudukan beliau dengan kesaktian yang Allah berikan kepada beliau berupa kemampuan bermujizat, bahkan sampai kepada level membangkitkan orang yang mati, tanah liat pun dibuatnya hidup. Itu tidak menjadikan umat Islam itu jatuh cinta untuk mendudukkan beliau sebagai Tuhan. Kenapa? Karena umat Islam itu sudah sejak dari kecil ditanamkan akidah untuk mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Jadi kalau ada ciptaan sehebat apapun dia, menciptakan atau menghidupkan atau mematikan sekalipun, kalau dia masih ciptaan, maka tak ada kemudian ruang di dalam diri umat Islam untuk menggantikan Allah menuju kepada penyembahan terhadap makhluk, termasuk Nabi Isa. Wa rasulan ila bani Israel. Jadi Allah menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul kepada Bani Israel. Lalu Nabi Isa berkata di depan kaumnya, ya inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya saya datang kepada kalian dengan membawa tanda dari Tuhanmu. Apa tanda itu? Mukjizat. Anni akhluqu lakum minat tin kaha'ayatit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra biiznillah. Jadi Nabi Isa selalu mengatakan biiznillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Itu Nabi Isa selalu tuangkan setiap kali melakukan sesuatu tindakan, selalu disandarkan kepada Allah. Jadi tak ada ruang bagi kita umat Islam sedikit pun untuk sampai kepada level menuhankan manusia yang luar biasa ini. Luar biasanya Nabi Isa ketika diupayakan pembunuhan terhadap dirinya oleh sebangsa orang ingin berupaya berkongkol dengan bangsa penguasa untuk membunuhnya, Nabi Isa selamat, tak bisa membuat kemudian umat Islam jatuh cinta untuk menuhankan beliau. Kemudian ketika dia datang membangkitkan orang yang sudah mati, tak bisa membuat umat Islam untuk jatuh cinta menuhankan beliau. Tanah liat jadi hidup, tak bisa membuat umat Islam jatuh cinta untuk menuhankan beliau. Lalu kemudian dari sejak bayi beliau bisa berbicara, tak bisa membuat umat Islam jatuh cinta untuk menuhankan beliau. Kenapa bisa demikian? Karena umat Islam ditanamkan akidah yang sudah cukup mantap. Apa itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Kedua, umat Islam senantiasa akalnya terjaga di dalam menjaga diri mereka dan keluarga mereka untuk tidak menduakan Allah. Berbeda dengan mereka, hanya gara-gara mati di atas salib jadi Tuhan. Hanya gara-gara keluar dari kubur jadi Tuhan. Hanya gara-gara berjalan di atas air jadi Tuhan. Hanya gara-gara merubah air menjadi anggur jadi Tuhan. Gara-gara keluar dari kuburan setelah mati dibunuh jadi Tuhan. Tapi sebenarnya rahasianya bukan di situ. Rahasianya bukan di situ, saudara-saudaraku sekalian. Sebab mereka ini bukan orang bodoh. Mereka bukan orang bahlul. Bukan. Mereka orang pintar. Pintar ngeyel tapi. Pintar menipu diri mereka sendiri. Pintar menipu orang lain. Pintar menyesatkan dirinya dan orang lain. Itu kepintaran mereka, keahlian mereka. Mereka sadar kok, yang keluar dari rahim Maria ini manusia, yang bermukjizat ini manusia. Mereka tahu kok bahwa yang mereka katakan mengampuni dosa itu manusia, yang bersatu dengan Bapa itu adalah manusia, yang berdoa itu adalah manusia, yang membangkitkan adalah manusia, yang membagi-bagikan roti kepada 5.000 orang adalah manusia, yang berkata akulah awal dan akhir adalah manusia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku juga adalah manusia, 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 manusia. Bahkan mereka tahu bahwa yang keluar dari kubur pun juga adalah manusia. Tetapi kenapa mereka kemudian menuhankan? Rahasianya karena akal mereka sudah dipenjarakan oleh sang penguasa gelap.
Akal tak berfungsi. Seperti orang gila, mohon maaf kepada orang gila kalau mendengarkan ini dan mengerti apa yang saya ucapkan. Lihat orang gila punya otak, tapi tidak bisa membedakan objek. Begitu juga mereka punya otak. Lihat Maria melahirkan, keluar si bayi. Ai, ai, ai. Menangis si bayi. Mereka dengan matanya mengetahui ini manusia, tetapi mereka dengan mulutnya mengatakan ini Tuhan. Kenapa bisa? Cahaya mati. Apa cahaya itu? Akal. Akalnya terpenjara. Siapa pelakunya? Baca 1 Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Itu biang keroknya. Itu dasar pijakannya. Aku akan memadamkan cahaya. Aku akan mematikan. Aku akan menawan. Apa yang ditawan? Kecerdasan, kemampuan berpikir. Apalagi pengetahuan Tuhan. Diapain? Pengetahuan Tuhan ditawan. Supaya apa? Bisa menggiring manusia kepada Kristus. Manusia Pak, manusia ibu, adik sekalian, anak-anakku sekalian, kalau akalnya, kecerdasannya, kepintarannya dimatikan, lah sendal jepit bahkan kancing baju pun bisa dituhankan. Jadi bukan karena orang itu melihat dia mampu kemudian mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Bukan karena itu, bukan. Tetapi memang akal sudah mati. Akal sudah mati. Akal sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, manusia nih, ditanya, yang kau lihat dalam jarak 10 meter ini apa? Tuhan. Oh mungkin rabun. Jadi Yesus diangkat, disuruh maju. Yesus maju lagi dong 5 langkah. Maju Yesus ke depannya. Nah ini udah mendekat. Kau udah lihat? Lihat Pak. Ini siapa? Tuhan. Pak masih rusak matanya. Dimajukan lagi tuh. Jarak 1 meter ditanya. Kalau ini siapa? Tuhan Pak. Oh kayaknya matanya rusak. Akhirnya apa? Kita bongkar toko kacamata, seluruh kacamata dikasih pakai, dari kacamata 1 sampai set pakai semuanya. Apa jawabannya? Tetap aja itu adalah Tuhan. Ternyata bukan karena faktor mata, bukan karena faktor telinga, tapi karena faktor akal yang mati. Tidak sinkron antara kuping dengan mata, dengan hati, dan juga mulut. Akal beku. Sehingga ketika ditanya, ini siapa? Tuhan. Ini yang mati siapa? Tuhan. Yang keluar dari kubur? Tuhan. Yang netes sama ibunya? Tuhan. Wow. Tuhan, ya. Apa landasanmu mengatakan itu? Enggak ada. Cuman pingin doang. Ada datanya, ada dalilnya. Enggak ada. Lalu, ya cuman nafsu doang. Yang penting aku happy, aku enjoy, EGP. Dia manusia ke atau bukan manusia ke, yang penting gue Tuhan kan. Inilah kenapa Al-Quran mengatakan neraka akan dipenuhi oleh manusia. Manusia yang mana kata Quran? Manusia yang hidup di bumi tidak menggunakan akalnya. Seketika anak Maria masuk ke toilet. Dia kan. Lalu kemudian saudara Junaidi ngintip. Penasaran dia kan. Junaidi ngintip. Wah datang Pak Bombong tepuk dari belakang. Ketepak! Lu ngapain? Apa yang kau lihat? Aku lagi ngintip Tuhan lagi Kenapa bisa demikian? Karena akalnya sudah mati si Junaidi. Akal tidak berfungsi lagi. Jadi dalil-dalil di dalam Bible itu sebenarnya cuma aksesoris doang. Aksesoris doang. Pada intinya mereka ini adalah perpanjangan tangan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Mereka adalah senjata-senjata iblis, mereka adalah perpanjangan tangan iblis, mereka adalah pahlawan-pahlawan dari iblis agar manusia mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu fakta, itu real. Tanya orang Kristen, saudaraku Junaidi, iya paman, sini bang,
Aku mau tanya saudara Junaidi, iya Bang Suma, kamu menyembah manusia ya? Enggak. Kata siapa Bang? Oh. Lalu yang keluar dari rahim Maria itu siapa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau Tuhan kan? Enggak. Terus nama Tuhanmu siapa? Yesus. Anak Maria? Iya. Pernah dilahirkan? Iya. Manusia? Bukan. Itu Tuhan lu? Iya dong. Maha kuasa? Iya. Wow, keren kali kau, Bah. Iya dong. Apa yang terjadi sebenarnya di sini, teman-teman? Akal rusak. Akalnya rusak. Itulah yang dicanangkan kemudian oleh Paulus. Maka Yesus mengatakan, jika apabila kau melihat sang pembinasa keji. Pembinasa keji ini ngapain? Duduk di tempat kudus. Sebagai apa? Sebagai rasul. Tugasnya apa? Membinasakan manusia. Maksudnya, dia mematikan akal manusia. Supaya apa? Supaya manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Makanya Yesus berpesan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, waspadalah kepada sibilis yang datang kepadamu memakai namaku. Loh, kok pakai namamu? Yes, namaku dipakai untuk menyesatkan manusia. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus untuk mencari pengikut? Agama yang pergi ke seluruh penjuru bumi memakai nama Yesus untuk menjaring manusia menjadi pengikut agar mereka menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itulah agamanya Junaidi Aliteng. Izin dulu sejenak, 5 menit sampai 10 menit untuk ibadah azhar. Silakan akhi Budak Angon diambil alih. Masya Allah. Terima kasih Aina. Berkallah mengikuti habis semua juga ya. Itu teman-teman narasi. Ada telepon, mohon dimatikan dulu. Siapa ini yang ganggu? Pak Katar, mohon maaf Pak, di mute dulu Pak. Sabar ya Pak ya. Emang gak nyaman kita mendengar sesuatu yang benar dan sejalan dengan hati Anda. Saturan, terima kasih Bang Juma telah menjadi mewakili kami ya. Apa-apa yang disampaikan itu mungkin seyogyanya harus kami sampaikan, cuman kami nggak bisa merangkai kata. Tetapi Aina begitu lugasnya menjelaskan tentang kebagaimanaan. Semoga teman-teman di bawah, dari Kristen khususnya, bisa menangkap ya pesan moral dari sahabat kami ini, bahwa betapa ketidaktepatan kita mempertuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Maka yang adalah seakan-akan Anda dipermalukan. Bahkan Anda mungkin merasa malu gitu kan dengan apa yang barusan disampaikan. Itu akan selesai ketika Anda tidak mempertuhankan seperti itu. Anda akan hilang dan akan tidak perlu lagi merasa malu dengan apa yang disampaikan. Selama Anda seperti itu ya, kapanpun siapapun mungkin akan ada Bang Juma yang lain gitu kan menggantikan Bang Juma yang akan mengatakan hal yang sama. Rasa malu yang Anda terima sekarang itu akan menjadi rasa malu bagi anak-anak keturunan Anda. Karena kalimat itu kan kalimat yang tidak ditambah-tambah gitu. Kalimat yang sangat realistis gitu kan, yang logis, yang kemudian iya. Bagaimana sesuatu yang manusia dianggap Tuhan? Ya, dari jauh mungkin iya, tapi terus semakin dekat pun ya iya. Bahkan ada pengakuan tersendiri kan dari kalian bahwa iya, dia adalah manusia. Tetapi kami saya anggap Tuhan. Insya Allah, karena permintaan beliau juga, teman-teman, mungkin saya nggak bisa buka diskusi dulu ya. Sebagai penghormatan, karena saya anggap beliaulah yang mungkin nanti akan menjalin diskusi dengan kalian. Ya. Tapi kalau mungkin hanya ingin bertanya, ya kenapa Kang? Ya isi masuk Bang Agon ya. Ya siap. Sambil menunggu Gurunda juga ya. Jadi teman-teman, kawan-kawan yang ada di atas Komal, ya maupun yang ada di bawah ya. Ini edukasi juga buat kita semua. Ya. Jadi begini, Bang Agon ya? Bisakah aku dan semua umat dunia agak noise ya. Jadi begini, bisakah aku ini ya dan semua umat dunia termasuk Yesus disebut Muslim? Meskipun ya mungkin kita ini belum bersyahadat ya buat masuk Islam.
Ya, jadi begini kan, ada 2 ayat di Bible yang menyebutkan Yesus itu berdoa dalam keadaan bersujud, ya kan? Nah, dalilnya ada di Matius 26 nomor 39 dan Markus 14 nomor 35, ya. Matius 26 nomor 39. Aku bacakan ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Jadi di sini, Yesus ini sebenarnya Muslim, kawan-kawan ya. Aku katakan sekali lagi bahwa Yesus ini adalah sebenarnya Muslim. Muslim itu apa sih? Jadi Muslim itu adalah sendiri orang yang berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, gitu ya. Hanya saja aku ini kan belum bersyahadat, jadi belum bisa dibilang untuk masuk agama Islam. Mungkin seperti itu Pak Anggon atau gimana? Silakan. Baik, terima kasih saudaraku. Tentunya kami sebagai umat yang terkemudian, yang di dalamnya kami punya syarat ketentuan, dan syarat ketentuan bukanlah sesuatu yang diada-adakan dari ketetapan Tuhan, ya kami nggak bisa berkata banyak. Ya, jadi muslimin muslimat itu apabila Allah dan Rasulnya bikin ketetapan, tidak akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Kecuali ya kami samina wa ta'na. Maka kalau Anda hari ini ingin diterima oleh Allah, ya ikuti narasi Allah, kehendak Allah, argumen Allah gitu kan terhadap diri kita. Kalau toh hari ini kami mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah pelanjut dari nabi-nabi sebelumnya, yang demikian justru kebanggaan kami, Pak. Kami bangga kalau ternyata Nabi Muhammad tidak mengklaim bahwa surga hanya miliknya sendiri. Tidak. Dia membawa ketetapan Tuhan sebagai orang terdahulu juga membawa ketetapan. Dia mengajak orang bertakwa sebagai orang dahulu juga mengajak bertakwa. Saya aku yakin, Pak, surga itu bukan cuma untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Isa alaihissalam, Yesus bagi kalian, untuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu juga ketetapan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang layak masuk surganya Tuhan. Kalau kita hidup di zaman Yesus sudah berlalu, Nabi Muhammad berlalu. Sebentar Pak, biar tertangkap ya. Nabi Muhammad berlalu. Mohon bersabar Pak, saya sedang bernarasi. Ya, biar ketangkap nanti poinnya. Nanti Bapak saya persilakan untuk berbicara. Sebagaimana saya mempersilakan Pak Makassar tadi untuk berbicara. Ya. Jadi saya melihatnya Nabi Muhammad tidak mengklaim bahwa dia satu-satunya Nabi Allah. Maka demikian saya melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan surga, maka setiap kurun waktu manusia ada yang akan masuk ke dalamnya. Dari Adam, anaknya Adam, cucu-cucunya Adam, cicitnya Adam, kepada zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai kepada kita hari ini akan ada orang-orang yang layak masuk surga. Dan di dalam kondisi yang sama pun akan ada orang-orang yang masuk neraka. Ini pemikiran aja Pak ya. Mari kita pikir baik-baik. Ketika Nabi Muhammad yang kalian tidak begitu suka atas narasinya, atas ajakannya, tetapi ternyata narasi dan ajakannya sangat masuk di akal kita. Surga itu milik Allah. Maka orang-orang yang taat kepada Allah lah yang akan masuk surga. Muslim itu bukan cuma kepada Nabi Muhammad. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad pun, Musa, Ibrahim, mereka adalah Muslim yang taat, patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah. Itu mungkin ya jawaban untuk Pak Makassar, semua bisa ditangkap. Sehingga kewajiban Anda selanjutnya adalah siap, lanjut. Aku tambahkan aja dikit Pak Anggon. Jadi hakikatnya Yesus ini adalah Muslim ya. Jadi ya, bagi kita yang pengikut Yesus, sebenarnya ini sangat mudah kok. Jika ingin kita sayang, kita cinta sama Yesus, ikutilah ajaran-ajarannya ya. Apa itu ajarannya? Seperti patuhi hukum-hukumnya ya, hukum-hukum Taurat. Yesus itu kan disunat ya kan? Pengikutnya juga pun harus ikut disunat seperti itu ya. Yesus itu jika datang ke tempat ibadah bersujud. Tidak seperti ote-oten ya kan? Berjingkrak-jingkrak seperti itu. Itu ajaran dari mana sebenarnya ya? Jadi kita ikuti ajaran yang sebenar-benarnya yang berasal dari Yesus. Jika kita mencintai Yesus, aku sayang Yesus. Ya, mungkin seperti itu ya. Terus aku tambah sedikit lagi. Ya, aku tambahkan sedikit lagi Pak Anggon ya. Jadi aku ini kan sebenarnya aku ini mantan misionaris ya. Jadi aku ini mantan misionaris yang sudah insaf ya. Jadi sekarang ini
aku tidak lagi menuangkan sosok makhluk yang bernama Yesus ini sebagai Tuhan, tapi hanya sebagai utusan atau nabi, sama seperti rasul-rasul atau nabi-nabi lain pada umumnya, ya. Nah, jadi jangan salah diartikan ya, bahwa aku ini sebenarnya mantan misionaris yang sudah insaf. Ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Nah, sampai saat ini aku memang masih Kristen ya. Nah, tapi Kristen yang sudah tersadarkan ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Anggon. Silakan jika ingin ditambahkan. Lanjut. Ya, Baik. oke, saya Masya ngomong dulu Allah. ya, saya dulu. Ini munafik ini Bang Dewa. Silakan, Ini silakan. fotonya Bang Dewa ini. Bang Dewa atau bukan nih munafik? Halo bro. Halo. Selamat siang. Ya ini. Ya selamat siang Kristen kan? Selamat Iya, Kristen. Nah, saya mau bertanya nih sama Pak Ngon nih, Pak Ngon. Saya Ya, monitor Pak. Mungkin nanti guru kami ya yang akan menjawab ya. Saya lebih cenderung untuk sementara hanya berbagi aja. Lanjut. Ya, cuma pertanyaan saya begini, Pak Ngon. Nanti Pak Ngon tolong sampaikan sama saya. Mau saya ingin Oke, silakan. minta pernyataannya. Di dalam Al-Qur'an itu Allah menyatakan jalan yang lurus. Siapakah menurut Pak Angon itu jalan yang lurus itu? Silahkan jawab Pak Angon nanti ya. Siapa? Sekali lagi, makasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Baik. Satu terima kasih dan ini akan saya catat dan teman mungkin Pak Cucang nanti akan mempersiapkan kepada guru kita ya, sahabat kita untuk menjawabnya. Saya hanya sedikit aja Pak, kalau boleh saya berbagi ya Pak ya. Kita berbagi aja, saya bukan debater, saya hanya teman Anda untuk untuk saling mengisi. Boleh ya Pak ya? Iya, Pak silakan. Munafik ya? Tidak untuk mengajari, tidak untuk mengajari. Saya beda dengan Bang Juma yang cenderung dia menjelaskan sesuatu lebih presisi. Saya tidak punya kapasitas itu. Yang saya jelaskan gini Kang, yang saya bisa sampaikan. Jalan yang lurus itu berarti kan sesuatu yang bisa dilalui gitu Pak. Itu jalan ya. Ada jalan menuju kepada Pemantang Siantar. Pemantang kan juga jalan. Ini saya di depan saya juga ada jalan. Ya, bentar saya potong. Yang saya maksud di situ adalah seseorang. Siapakah seseorang yang dikatakan Allah itu jalan yang lurus? Seseorang, bukan jalan, orang. Nah, silakan Pak Ngon jelaskan. Siapa jalan yang lurus itu menurut Allah di Al-Qur'an? Sebentar, ada suara motor kenceng banget. Saya malah baru dengar Pak, kalau ternyata di sana seseorang yang saya dapatkan dari Al-Quran adalah Islam itu jalan keselamatan itu, jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuknya kepadaku jalan yang lurus, ya gitu. Yaitu jalan orang-orang yang telah dilalui oleh mereka-mereka dapat nikmat Allah. Siapa mereka? Insya Allah kalau kami paham dan kami ketahui bahwa jalan yang lurus itu ya mereka-mereka yang telah ya hidup sesuai dengan kehendak Allah, para nabi, utusan-utusan Allah, ya kan, para rasul-rasul Allah, orang-orang yang selama hidupnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bicara orangnya mungkin itulah mereka-mereka yang hidup dan kehidupan mereka ditata diatur oleh kehendak Allah. Menurut saya. Siapa ya orang? Saya. Ya menurut saya begini Pak. Ya, orang. Di Al-Qur'an itu ada dituliskan jalan yang lurus. Siapakah orang ini yang jalan yang lurus dari para nabi-nabi ini? Nah, itu pertanyaan saya Pak Ngon. Siapakah orang yang jalan? Nah, silakan Pak Ngon. Sekali lagi kalau jalan itu cenderang yang dilalui Pak. Tapi kalau orangnya pelaku daripada pengikut jalan itu. Karena bahasa Quran kami yang kami dapatkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus, kan gitu. Sirotol, ayat selanjutnya sirotol ladina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah. Itu jalan yang lurus. Siapa itu? Kalau menurut Quran di ayat lain mengatakan dialah para nabi. Siapa para nabi? Dari Adam sampai ke para Nabi Muhammad itu para nabi-nabi Allah. Jadi kalau analnya siapa ya para nabi itulah. Para nabi itu siapa para nabi? Ya dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ishak, Yakub, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa sampai ke Nabi Muhammad, itulah jalan yang lurus. Kalau ke orangnya ya, kami sebut mereka lurus jalannya karena mereka mengikuti kehendak Tuhan. Jadi yang saya harapkan kepada Anda adalah kenalilah kebenarannya. Nih saya kamu akan siapa orangnya. Hadis Nabi kami mengatakan demikian. Kenalilah kebenaran itu. Niscaya kamu akan siapa ahlinya, siapa orangnya yang benar-benar melaksanakan jalan yang lurus.
Ketangkep nggak Kang? Atau mungkin Anda nanti lah mungkin Bang Juma ya yang saya nggak begitu nangkep apa pertanyaan Anda. Saya hanya bisa menjelaskan bahwa jalan itu cenderung sesuatu yang dilalui gitu loh Kang. Ya barangkali Tunggu dulu Pak Anggon. Ini seperti profilnya Bang Dewa ini atau bagaimana? Bukan, saya bukan. Ya memang. Saya nggak tahu Pak. Saya udah motivasi. Dengan Dewa. Iya, ini pakai profilnya orang tapi bukan beliau ya. Hanya saja mirip dengan Dewa. Silakan, Makassar. Iya, jangan begitulah. Aduh, nanti dibilang penghujat lagi. Ganti profilnya. Hanya saja saya mirip dengan Dewa. Udah selesai. Sekarang jawab Makassar. Apakah Makassar mau menjawab? Oke, dengar Apa ya. yang mau dijawab? Apa yang mau ditanya? Nah, menurut di Al-Quran itu Allah. Ya, dengar. Bentar dulu, Bukan Bang. muslim. Dulu Bang Makassar. Aku masih oteng Bang Makassar. ini. Ah. Ya oke, Bang Makassar kan Kristen. Dia mengaku Kristen. Abang nih ngapain suruh jawab ke dia? Iya, Menurut tadi dulu kan aku guru sudah kami, ya. bernarasi bahwa aku ini masih Oke, oten. saya jawab ya. Ya, jawablah. Nanti saya serahkan kepada guru kami. Iya, Saya ada akan guru coba guru menjawab. sini banyak. Iya, Makassar. dengarkan ya. Begini Kucang Onyot. Saya paling Sebentar ya, saya jawab dengar. Nyamar Kucang Onyot. Jangan. Dia Islam Bentar menyamar dulu. Kristen itu saya tidak suka. Kalau dia Islam, katakan Islam. Kalau dia Kristen, katakan dia Kristen. Begitu. Mana Di Islam itu nggak boleh orang menyamar. Kalau Islam menyamar Iya. jadi oten, langsung murtad dia. Nggak boleh. Kebanyakan seperti Ada itu. dalilnya. Kebanyakan seperti itu. Lanjut. Udah. Ini kamu kan menyamar juga, moto orang diambil gitu loh. Kan munafik namanya Bukan, tuh. saya kan sudah menyatakan, saya bukan dewa, tetapi hanya saja saya mirip dengan dewa. Apa masalahnya, Kucang Onyot? Oh, on cam kalau sama dengan foto tuh on cam. Loh, Iya, buat cam. Ini fotonya apa Jangan ini? nipu kok. Perwakilan api. Ini saya. Udah, saya jawab ya. Ya, buat apa on cam? Udah, saya jawab. Nah, Udah, saya jawab. Waduh, penghujat Yang ini. tahu telah membawa. Dengar, orang ngomong-ngomong juga. iya silakan jawab. Sebelum Pak guru kami menjelaskan secara detailnya, nanti saya akan coba menjawab. Jadi siapa jalan yang lurus itu, para nabi sudah dijelaskan panjang kali lebar. Jadi Yesus jalan yang lurus, Nabi Muhammad jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Makanya ketika Yesus, Enggak, Al-Quran tidak ada kata Yesus. sabar ya Allah ya Rabbi, sabar. Jangan bawa Yesus. Ya sabar, tenang dulu, sabar. Kamu bertanya ketika saya, oh, ini ya, cobalah tenang dulu lah. Di dalam Al-Quran, kamu buka kalau ada di situ. Nabi di dalam Al-Quran ya, di surat An-Nur ayat 46. Laqad anzalna ayatan mubayyinati wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Salah satu, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan dan menunjuk kepada siapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Setiap para nabi itu mengajarkan kepada jalan yang lurus. Itu Pak catat. Iya, tunjuk salah Catat satu. dulu. Sabar, tenang jalan yang dulu, lurus catat. itu. Tunjuk salah satu. Sebentar dulu, tenang dulu. Nah, silakan. Sebentar dulu, di surat Surah ayat 52 juga, wa innaka yahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Yaitu para nabi. Dan tunggulah. Dengar dulu, santai. Iya, santai. Makanya ketika jangan bersuara lah bro. Nah, Saya itu kalau ada orang bersuara, Iya, tapi- kalau ada bersuara, saya itu tidak konsen apa yang mau Iya, dipakai. tapi Gitu, jangan dibaca. jangan muter. Sabarlah dulu. Jangan Nah, muter. sabar teknik. Silakan. Sabar, saya menerangkan dulu lah, tenang dulu. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, kata Yesus, kata Isa alaihissalam, apa pertanyaannya? Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu, fa'buduhu, sembahlah dia, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus, menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Tuh, jelas ya? Di situ Allah menyatakan Makanya. jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus ini menurut Allah? Semua para nabi masih diulang lagi. Salah Ya satunya Allah, siapa? Rabbi. Salah satunya. Jangan semua. Salah satu. Yes, Isa, Nabi Muhammad. Di mana? Di Nabi mana Muhammad, ayatnya Musa. disebutkan Nabi Muhammad jalan yang lurus? Itu saya bacakan, para nabi Mana? itu Di diberikan mana? suatu Mana? jalan. Coba. Ya Allah ya Rabbi. Kau baca dari surat An-Nur tadi. Tunjukkan. Itu kan Nabi Muhammad yang beri Al-Quran.
Tunjukkan kalau Nabi Muhammad itu jalan yang lurus. An-Nur baca. Iya, tunjukkan biar semua Ya, kok, Pak? ini tahu. Sudah aku bacakan. Ini memang usen. Tunjukkan. Enggak Laqad anzal tunjukkan. laqad anzalna ayatan Siapa jalan mubayyinatin itu menurut wallahu yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Tuh. Jadi Nabi Muhammad yang diberikan Al-Qur'an. Oh, Gurunda sudah monitor, saya serahkan kepada Gurunda. Silakan Gurunda. Oke, Zuma. Iya. Maaf teman-teman sekalian. Silakan apa materinya? Udah berpindah rupanya. Begini, Zuma. Saya mau bertanya sama kamu, Zuma. Di Iya. Al-Quran, Allah Al-Quran. menyatakan jalan yang lurus. Menurut si Zuma, siapakah jalan yang lurus itu menurut Allah? Baik. Saya akan jawab. Tenangkan diri Anda. Diawali dengan diawali dengan ayat waliyatazakkaru alal ul albab. Jadi Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Itu dulu ya. Nah, saya akan buktikan nih. Ketika saya menjelaskan ayat Al-Quran tentang jalan lurus, kami di sini akan menjadi saksi bahwa memang hanya untuk orang berakal. Nih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Tunjukkan Sembahlah sisanya. Allah. Al-Quran surah Maryam Iya, ayat tunjukkan sisanya. ayat ke-36. Wa innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratum mustaqim. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah, ini adalah jalan lurus. Nah, ketika iblis datang, Zuma, kamu ketika saya tadi. iya, Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Di dalam ayat suci Al-Quran surah Maryam, Anda kan bertanya, Anda bertanya tentang jalan lurus melalui Al-Quranul Karim. Saya menjawab, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Jalan lurus itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Ketika Nabi Musa datang menunjukkan jalan, Allah kemudian memberikan pengajaran kepada Nabi Musa agar Bani Israel mengikuti jalan lurus itu. Begitu Allah mengutus Nabi Isa juga diberi petunjuk agar kaumnya, umatnya meniti hidupnya dalam bumi ini, dunia ini untuk datang pada Allah melalui jalan lurus itu. Maka apa nama jalan lurus itu? Menurut Isa, menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Wa innallaha rabbi wa rabbukum. Menyembah kepada Allah, itulah jalan lurus. Menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, itulah jalan jahat. Yesus ditanya oleh orang Farisi. Yesus menjawab, angkatan jahat, orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur. Nah, menyembah manusia yang keluar dari kubur itu jalan bengklot. Jadi jalan lurus itu menurut Nabi Isa alaihi salam. Siapakah jalan yang lurus itu? Menurut Allah. Jangan kamu menyatakan menurut Isa Allah itu jalan yang lurus. Di sini Allah menunjuk jalan yang lurus. Siapakah jalan yang lurus itu menurut Allah? Jadi kalau dikatakan lagi di ayat yang lain, dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Nah, siapa dan jalan ikutilah yang lurus aku itu? dan ikutilah aku. Nah, inilah siapa? jalan lurus ini. Itulah jalan lurus. Jalan yang lurus itu. Jalan lurus itu adalah bahwa kedatangan Nabi Isa tanda-tandanya membawa tanda hari kiamat, bukan tanda keluar dari kubur. Ini yang saya pertanyakan. Siapa jalan yang lurus itu? Apa Jalan lurus itu Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan para nabi. Para nabi menunjukkan jalan. Nabi Isa datang mengajarkan sebagai pengetahuan awal bahwa kedatangannya untuk yang kedua kali
pertanda datangnya hari kiamat. Itulah jalan lurus itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus atau Nabi Isa datang kedua kalinya melalui kuburan, itu bahlul, itu jalan bengkot. Pakai akal Jadi kamu Zuma, pakai Nabi akal Isa, kamu. Nabi Upaya. Isa alaihi salam itu datang ke atas muka bumi cuma 2 kali. Yang pertama melalui rahim Maryam, Kenapa kamu yang malu kedua Isa itu yang adalah kedua, jalan lurus. Kenapa kamu yang- malu Zuma? saya nggak malu, saya baca dalil malah. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Matius 24 nomor 27, nomor 30, nomor 31. Bahwa tanda-tanda kedatangan Nabi Isa alaihi salam diikuti oleh matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu tanda kiamat? Tanda kiamat. Itulah jalan lurusnya, bahwa Nabi Isa tanda kedatangannya bukan terbongkarnya liang kubur, terlemparnya batu nisan, lalu merangkak manusia keluar lalu berkata, akulah Yesus. Itu bukan jalan lurus, itu jalan untuk orang sesat, itu jalan untuk angkatan jahat. Mana dalilnya bahwa keluar dari kubur itu adalah jalannya orang jahat? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jadi barang siapa yang mengikuti jalan itu adalah jalannya orang-orang yang sesat. Jalan yang lurusnya apa? Sesungguhnya Nabi Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Wahai guru Yesus, ya paman, berikan tanda kepada kami. Tanda apa yang kau minta? Tanda kedatanganmu dan tanda hari kiamat. Apa kata Nabi Isa? Apa kata Yesus? Kamu akan melihat seperti kilat yang menyambar dari timur sampai barat. Demikianlah kedatangan aku sebagai anak manusia kelak di langit. Seluruh manusia akan melihatku, seluruh manusia akan meratap. Kenapa meratap? Bagaimana enggak meratap? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ya merataplah. Meratap. Kepada siapa meratapnya? Kepada pencipta langit dan bumi, bukan kepada Yesus. Jadi itu jalan lurusnya. Sekali lagi, ketika Anda bertanya, siapa jalan lurus itu? Allah. Sebagai tujuan jalan lurus para nabi. Para nabi mengajarkan jalan lurus, menyembah hanya kepada Allah. Nabi Musa menyembah hanya kepada Allah. Nabi Isa, Yesus menyembah hanya kepada Allah. Itulah jalan lurusnya. Jalan bengkoknya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu jalan bengkok itu. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat ini, melainkan tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, siapa yang menerima tanda itu? Hayo, 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 hayo. Siapa yang mengatakan dosanya ditebus karena ada yang keluar dari kubur pada hari Minggu? Hayo. Apakah itu jalan lurusnya? Tidak. Lalu mana jalan lurus yang ditunjukkan oleh Nabi Isa? Fattakullah wa ati'un, hadza siratul mustaqim. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku untuk bertakwa kepada Allah. Itulah jalan lurusnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus sebagai utusan. Apakah Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Tidak. Yesus mengajarkan untuk menjadi Islam. Apa buktinya? Baca Matius 19 nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Hikmat atau Hamed, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Hamed yang akan datang. Ahmad, ismuhu Ahmad, Hamed.
Dialah yang akan mengajarkan segala-galanya kepadamu tentang dosa. Jadi jalan lurusnya itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh para nabi. Jalan terakhirnya di mana? Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu? Kita baca. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang kepadanya dulu aku memilih, yang kepadanya dulu aku jadikan bangsa pilihanku, yang dulu inni ma'akum, aku bersama dengannya. Hari ini setelah aku datangkan kepadamu Torah, setelah aku wahyukan kepadamu Zabur, Mazmur, setelah aku wahyukan kepada kalian Injil, kalian menyembunyikannya, kalian tidak memberikan kepada manusia dengan jujur, maka telah datang kepadamu Rasulku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya aku utus beliau untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Selamat siang. Siang. Orang-orang Kristen bertanya, kok mana kok disembunyikan? Ya sudah, kalau tidak disembunyikan tentu Anda bisa menunjukkan Taurat. Bisa? Tidak bisa. Kalau nggak disembunyikan tentu kalian bisa menampakkan kemudian Injil Yesus. Bisa? Tidak bisa. Berarti Al-Quran tidak goyah di situ. Banyak pula yang kemudian Rasulku tidak jelaskan, tapi dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad dengan Al-Quranul Karim yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'ar ridwanahu subulas salam. Oh, ternyata jalan satu-satunya, jalan lurus satu-satunya itu hanya ada pada ending risalah kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah aku, Tuhanmu pencipta langit dan bumi, memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi jalan yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita Kristen agar kita menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, itu adalah jalan orang-orang jahat sesuai dengan Matius 12 nomor 38 sampai 40. Sedangkan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yaitu beriman kepada akan datangnya Isa alaihi salam di akhir zaman sebagai pertanda kiamat, itulah jalan lurusnya. Jadi jelas bagi kita jalan lurus itu adalah percaya Nabi Isa datang kedua kalinya di akhir zaman, sedangkan mereka jalannya adalah Yesus keluar untuk yang kedua kalinya merangkak dari liang kubur. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian. Ya. Ya, oke. Begini ya Gurunda ya. Izin buat Silakan. bertanya Gurunda. Siap. Saya ini kan masih oten gue ya Gurunda. Nah, Iya. dan saya ini adalah mantan misionaris, tapi Wow. mantan misionaris yang sudah insaf. Ya, sabar Allahu dulu Bang Akbar. Suma. Ya. Dan dalam misiku sebagai mantan misionaris itu Bang Suma, untung saja belum ada seorang pun atau jiwa pun yang aku sesatkan atau aku murtadkan. Ya. Allahu Mungkin Akbar. seperti itu ya. Jadi begini Bang Suma ya, izin bertanya. Nah, pertanyaanku ini Bang Suma, mengapa umat Islam sangat mengagungkan dan membela nama Allahnya dan Nabinya, khususnya Muhammad? Jika ada yang menghina atau bahkan mencaci maki Allah dan Nabi, langsung diserang oleh oknum tersebut atau institusi tersebut. Bukankah Bang Suma Allah itu maha segalanya? Harusnya Allah dan Nabi yang membela umatnya, bukan sebaliknya. Karena Allah dan Nabi lah yang memegang kekuasaan itu. Silakan Bang Gurunda. Baik, saudaraku, Al-Quran surah Al-Hijr ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya iblis, ente tidak berkuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi umat Islam ketika digoda, kamu mau nggak dosamu dihapuskan? Pikir-pikir, ya juga ya, kemarin
aku sempat mukul orang. Kemarin aku sempat ngata-ngatain orang. Bahkan pernah waktu itu aku ludahin seorang wanita. Karena aku dipaksa untuk melamar, tetapi aku menolak cintanya. Itu dosa nggak ya? Dosa. Lalu kemudian datang orang-orang mengajarkan kemudian kepada kita, yuk mari kita menyembah supaya dosa-dosamu yang lalu itu dihapuskan. Dengan cara apa? Kamu percaya kepada Yesus yang keluar dari kubur bangkit untuk menebus dosa kita karena kematiannya. Kami umat Islam, simple. Ketika kemudian kami punya dosa, tinggal mengadakan tangan ke langit. Ya Rabb, ampuni dosa-dosaku yang lalu-lalu. Aku berjanji tidak akan lagi mengulanginya. Selesai. Kami nggak jatuh cinta dengan ajaran yang enteleng-eleng ente. Ajaran apa itu? Dosa ditebus dengan menggunakan korban manusia. Kenapa bisa demikian? Karena kata Allah, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa atas hamba-hambaku. Jadi ketika kami digoda, kami nggak mau. Kami nggak pernah jatuh cinta dengan ajaran seperti itu. Itu ajaran yang cocok untuk orang-orang di luar dari wilayah-wilayah tempat para nabi diutus oleh Allah, yaitu tanah nabi. Di luar daripada itu ya seperti Roma, Yunani, itu bisa berkembang di sana. Silakan saudara. Ya. Kalau dalam kisah Abraham, kisah Yakub kan ketika berdosa memberikan korban. Lalu Bang Zikma bilang ketika Muslim berdosa tidak perlu korban. Apakah ini Tuhannya berbeda ataukah Tuhannya kepada perintah kepada Muhammad berubah gitu? Gimana? Oke, saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat, bagi setiap kaum telah aku syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut namaku atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Binatang ternak, bukan orang, bukan manusia. Makanya kami umat Islam itu kalau berkurban, akikah atau idul kurban, ya binatang ternak, bukan manusia. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhannya Abraham untuk membunuh manusia agar dipakai sebagai darahnya sebagai penebus dosa. Itu enggak ada. Itu murni ajaran Dewa Molok yang diadopsi oleh Roma dan juga orang-orang Athena. Nah ini yang kalian anut hari ini. Begitu. Kalau Allah menyuruh Abraham mengorbankan anaknya Isa, itu Molok juga? Itu ujian, bukan dikorbankan untuk nebus dosa. Baca Kejadian 22 nomor 1, juga Al-Quran surah As-Saffat ayat 103 sampai 111. Jelas itu. Nabi Ibrahim itu hanya diuji. Apakah Nabi Ibrahim akan dengan meminta anak sematawayang, dengan untuk disembeli, untuk dibunuh. Anaknya juga dong. Nah, apakah itu untuk tebus dosa? Ya, apakah itu untuk mengorbankan anak itu sudah ada sejak zaman Abraham, bahkan Abraham memintanya. Tunggu dulu. Apakah itu untuk tebus dosa? Itu dulu satu poin. Untuk tebus dosa atau sekedar ujian? Iya, ujian iman Abraham. Ujian, berarti gugur Kristen. Yang kedua, berarti klaimnya juga gugur. Berarti klaimnya juga gugur bahwa klaimnya gugur? Bahwa ada dewa-dewa yang mengorbankan anaknya. Enggak ada. Makanya dengarkan yang kedua. Meminta korban anak. Makanya Allah sendiri meminta dengarkan korban. yang kedua. Dengarkan yang kedua. Yang kedua adalah ketika Allah meminta Nabi Ibrahim kurbankan anaknya, dan ternyata itu dia cuma diuji dan lolos uji. Makanya pencipta langsung yang menggantikan anak itu dengan binatang. Jadi yang tadinya manusia diganti binatang, Kristen berbeda. Yang tadinya binatang diganti manusia. Lalu kenapa kamu bilang tadi di Islam ketika minta dosa diampuni? Memang Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya sampai benar-benar kurban?
Tidak, karena zaman Ya Musa tidak, pengampunan karena dosa. memang Allah tidak menginginkan kemudian anak manusia dipakai sebagai tebusan dosa. Gak nyambung itu. Iya, tetapi kan Allah Abraham Ismail masih- sebagai anak satu-satunya diminta untuk mengorbankan anaknya sebagai ujian, bukan sebagai tebus dosa. Sedangkan Ismail atau Isa? Kristen kemudian mengambil konsep dewa Molok korbankan anak manusia untuk apa? Untuk ujian atau untuk tebus dosa? Tebus dosa, beda kelas. Beda. Isa atau Ismail Apanya? yang dikorbankan? Ismail kan? Mana datanya? Datanya jelas sebelum Ishak lahir pengorbanan itu sudah terjadi. Dan itu Mana datanya bukan dari Al-Quran? dan itu bukan sebuah pernyataan yang harus kemudian kami dengan saudara kami Yahudi ributkan. Nggak ada itu. Cuman orang Orang Kristen yang Yahudi sibuk yakin sendiri. yang dikorbankan kan Isa. Nah, Kalian pernah bilang nggak kami Ismail. orang Islam dengan orang Yahudi ribut tentang hal itu? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan kami sama, dan ketika Tuhan kami minta persembahan itu tak ada kemudian manusia jadi korban di sana. Yang ada adalah binatang. Makanya di dalam Imamat 1 nomor 2, orang Yahudi kalau berkorban nebus dosa pakai darah binatang. Agama Kristen nebus dosa pakai darah manusia, bahkan darah Tuhan. Kan lucu. Maka kesamaan Islam dengan Yahudi dalam hal ini, kesamaan Kristen dengan agama Molok, penyembah dewa Molok dalam hal ini. Iya, maksud saya kan menurut Yahudi yang dikorbankan itu Isa. Itu Sedangkan bukan Muslim sesuatu yang prinsip. Ismail. Kalaupun Nabi Isa yang dikorbankan, toh dia tidak jadi korban. Kalaupun Ishak Ya, kemudian karena- yang dikorbankan, toh dia tidak jadi korban. Pada intinya ada di finalnya. Apa itu? Yang korban binatang. Ya Kristen ini yang bermasalah. Kok manusia yang dikorbankan? Mana mungkin kedua itu benar? Pasti ada satu yang palsu. Ya pasti ada salah satunya benar. Mungkin Jadi Ismail yang mana yang benar? benar. Sabar dulu. Mungkin Ismail yang benar. Apa korelasinya Kenapa dengan mungkin? imannya orang Yahudi? Mungkin Isa yang benar. Apa korelasinya dengan iman umat Islam? Kok toh dua-duanya Kenapa? ini tidak ada yang menjadi korban? Anda aja yang sewot penumpang gelap. Kapan kalian ribut? Itu kan rahasia keluarga kami. Kalian di luar. Kalian bukan Kalau Islam- bagian kami. Islam kan mengklaim itu Ismail. Ya itu klaimnya kami, tapi tidak merusak tatanan akidah mereka, bukan? Mereka tetap Kenapa aja tidak mempersembahkan, mereka tetap aja mempersembahkan binatang sama seperti kami, bukan? Berbeda dengan Kenapa tidak penumpang merusak? gelap Kristen ini. Kok bisa-bisanya korbannya manusia? Aneh kan? Loh, bagaimana mungkin kedua sejarah itu keduanya benar? Pasti ada satu yang palsu. Tunggu dulu. Kita dudukkan dulu buku sejarahnya, kitab sejarahnya yang mana? Mana kitab yang benar dari Nabi Musa tentang kejadian itu? Mana? Yang Ada. datang duluan Abraham atau Muhammad? Selamanya yang datang duluan itu mengalami kehancuran, kerusakan. Yang terakhir ini datang untuk memperbaiki. Iya, Yang maksud terakhir saya itu kan selamanya meluruskan yang sudah bengkok terdahulu. Yang datang belakangan itu yang sejatinya kemudian memperbaiki, menyempurnakan yang masa lampau. Itu pasti itu. Kalau begitu berikan datanya yang lengkap dari Al-Qur'an. Data lengkapnya gimana? Ketika di dalam Kalau Al-Qur'an ketika dikatakan kalau di dalam memang benar, Al-Qur'an. Kalau Di dalam memang benar Ismail yang dikorbankan, berikan data yang melawan Yahudi. Begitu Melawan maksudnya. Yahudi gimana? Yang menyangkal data dari Yahudi bahwa Isa dikorbankan, berikan data yang lengkap dari Al-Qur'an. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim diminta mempersembahkan anaknya falamma balaga ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan itu. Kamu rela? Itu dari ayat mana? Dari Al-Qur'an. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Kata Ada anak ayatnya ini di situ Ismail. tidak disebutkan nama Ismail. Kata anak Berarti ini, tidak lengkap. sabar Tidak bisa dulu. membantah, berarti. Sabar dulu. Di situ Ishak belum lahir soalnya. Kejadian ini Ishak belum lahir. Kan tidak boleh asumsi, harus ada Nah, kan data yang ada ayat benar-benar valid. selanjutnya. Kan ayat Iya, selanjutnya mengatakan lalu kami anugerahkan tentang lahirnya Ishak. Kan aneh kau ini. Ishak Yang saya itu tanya lahir Ismail. belakangan.
Ishak lahir belakangan. Yang saya tanya nama Ismail dalam Al-Quran bahwa dia yang Sekarang dikorbankan. pertanyaannya, Al-Quran itu untuk orang bahlul atau untuk orang berakal? Menurut Al-Quran, untuk orang berakal kan? Tidak disebutkan nama Ismail, tetapi tragedi kejadian sudah terjadi, Ishak belum lahir. Lalu kemudian dikatakan, Orang Yahudi, yang Yahudi kan jelas namanya yang dikorbankan itu kronologinya ada yang dikorban Isa. Lalu Al-Quran tidak membantah data apa-apa. saudaraku, Gimana itu? oke, saya bertanya sama saudara, setelah Nabi Musa meninggal dunia, siapa yang melanjutkan Taurat? Siapa yang menghafal? Yosua. Yosua, bisa kasih saya dalilnya? Ada. Dia kan Mana? kaki tangannya Musa. Kaki bengkak, Muridnya. kena asam urat. Dia menghafalkan. Dia menghafalkan Apanya dihafalkan? Torahnya. Taurat itu kan ditulis. Nah, ditulis siapa yang nulis? Nabi Musa. Musa lalu disambung oleh Yosua. Setelah Yosua, Setelah Yosua itu murid-murid yang lain. siapa? Ya, saya tidak tahu. Tapi di situ dituliskan Yosua. Sekarang pertanyaannya secara Ya umum. udah, sekarang Secara kamu belum umum, jawab Ismail tadi loh. Apanya Belum jawab Ismail lagi? tadi. Apanya lagi? Mana dia tertulis data yang lengkap dari Al-Quran atau Lah, kan sumber-sumber yang lain, misalnya Al-Quran, hadis. Kalau sekali yang lagi saya dikorbankan tanya, itu Ismail. saya tanya sebelum Maksud saya gini Ishak, Bang Juma, kalau kamu tidak bisa memberikan data yang lengkap, artinya kamu tidak berhak mengoreksi data-data yang sudah lengkap sebelum Islam. dengarkan saya. Di dalam Al-Quran, tragedi persembahan anak kepada Allah itu belum lahir Ishak. Menurut akalmu yang cuman kecil ini, sebelum Ishak lahir, anak pertama Nabi Ibrahim siapa? Ismail dari anak Nggak usah pakai jurus gereja, nggak perlu. Saya cuma tanya itu. Berarti tragedi yang terjadi di dalam Al-Quran belum Ishak lahir, berarti Nabi Ibrahim beserta dengan anaknya siapa? Ismail. Nah, itu pintar sedikit. Lalu, Udah masuk. apa hubungannya? Apa Ya. hubungannya? Kan kau minta di dalam Al-Quran kan? Ah, Nah, sekarang ada saya nggak tertulis namanya Ismail gitu? Oh, Kalau begitu. cuma asumsi siapa juga bisa. Oh, Anak jadi TK juga bisa. Jadi harus ada Bukan namanya. asumsi. Iya dong, supaya kamu membantah data yang lengkap dari orang-orang Nah, Yahudi. sekarang menurut Islam, sebelum Ishak lahir, anak Nabi Ibrahim siapa? Sebelum Ismail. Sebelum Ishak. Ismail. Nah, Kok bilang-ulang? kalau tidak ada namanya